Halo, berjumpa lagi di materi sosiologi. Teman-teman, hari ini kita akan belajar mengenai faktor pendorong globalisasi. Nah, dalam video sebelumnya dijelaskan bahwa proses globalisasi itu sudah ada sejak dulu dan berlangsung secara terus-menerus sampai sekarang. Nah, bahkan dalam prosesnya itu berkembang walaupun zamannya beda, ya. Nah, zaman dulu globalisasi itu berkembang lambat dan lama. Nah, kalau sekarang berkembangnya cepat dan tidak ada batasnya. Nah, lalu apa sih faktor pendorong globalisasi itu? Yang pertama itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini menciptakan alat-alat komunikasi dan transportasi yang canggih, aman, dan murah. Nah, sejak abad ke-19, teknologi ini muncul dan pada abad ke-20, teknologi komunikasi itu berkembang pesat. Nah, orang mulai mengenal satelit, telepon genggam, internet, mobil, pesawat, dan lain sebagainya. Nah, bahkan sekarang ini yang namanya internet itu berkembang pesat, ya. Apalagi sekarang ada yang namanya media sosial yang memudahkan penggunanya berkomunikasi langsung dengan orang lain di belahan dunia manapun, ya. Seolah-olah mereka sedang bertatap muka langsung. Nah, diibaratkan bahwa dunia itu semakin kecil dengan adanya teknologi. Misalnya nih bentuk-bentuk dari media sosial. Ada Instagram, ada Twitter, ada Facebook, dan lain sebagainya. Nah, kemajuan teknologi dan komunikasi ini progresnya ya itu mengakibatkan sebuah kejutan-kejutan masa depan dan melahirkan revolusi baru. Nah, di sini bahwa ada sebuah revolusi informasi sebagai akibat dari adanya kemajuan teknologi informasi yang akan membentuk sebuah wajah baru. Maksudnya apa? Dalam masyarakat global itu tidak ada sekat-sekat antar bangsa, bahwa yang namanya informasi itu akan dibawa secara radikal dalam kehidupan sehari-hari. Ya, misalnya nih, kita tahu nih ada perkembangan handphone. Ya, dulu handphone fungsinya hanya untuk telepon dan SMS. Sekarang bisa macam-macam, bahkan sampai untuk internet dan lain sebagainya. Kemudian tidak hanya handphone, dari komputer pun juga mempunyai perkembangan yang sangat pesat. Ya, dari PC kemudian sampai ke laptop, ya, bahkan tablet. Nah, yang kedua itu semakin terbukanya sistem perekonomian negara-negara di dunia. Nah, di sini suatu negara itu terbuka dalam bidang perdagangan, produksi maupun keuangan. Nah, gambar yang saya contohkan di sini itu merupakan salah satu contoh bahwa kita bisa ekspor impor ke berbagai macam negara, ya, dengan menggunakan kapal. Ya, di sini bahwa negara-negara maju dan negara-negara berkembang itu menggunakan prinsip liberal dan mengatur ekonomi mereka. Nah, jadi bisa dikatakan bahwa semakin terbukanya sistem ekonomi itu dipengaruhi oleh liberalisme perekonomian dunia sehingga laju globalisasi semakin cepat. Yang ketiga, mengglobalnya pasar uang. Nah, di sini ada sebuah gambar. Gambar di sini merupakan penggambaran dari pasar saham yang ada di New York. Ya, nah ini merupakan salah satu pendorong globalisasi yang semakin terbuka, ya, dengan sistemnya, kemudian mengglobalnya pasar uang. Karena pasar uang di sini merupakan akibat dari perekonomian di dunia.
Jadi bisa dikatakan bahwa terbukanya perekonomian negara itu terkait dengan pasar uang. Nah, apabila pasar uang itu semakin luas atau semakin mengglobal, akan mengakibatkan semakin besar pula kegiatan ekonomi suatu negara. Nah, maka jika semakin liberal perekonomian suatu negara, maka akan semakin cepat pasar uang itu mengglobal. Oke, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih karena kalian sudah mau belajar dengan baik dalam video kali ini. Kita akan bertemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.